Di Islam itu kenapa nggak menyembah pencipta? Justru karena umat Islam itu menyembah pencipta lah kemudian, makanya Tuhannya disebut Maha Suci, Maha Tinggi. Yang tidak menyembah pencipta itu Kristen, karena menyembah ciptaan berupa manusia. Pencipta kamu siapa? Pencipta kamu? Pencipta saya adalah Allah, Rabbus samawati wal ard. Khaliq kulli. Bagaimana menciptakannya? Loh, proses penciptaan Allah terhadap alam semesta ini tak ada kemudian manusia yang hadir pada saat itu. Gimana dong? Yesus bukan, itu diciptakan. Bukan dengan Yesus firman-Nya. Allah tidak Yesus itu menciptakan dengan diciptakan. firman. Allah menciptakan melalui firman. Al-Quran surah Kenapa Yasin, firman itu innama bukan Tuhan? amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu di atas muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi beserta kedua isinya, beserta apa yang ada di antara keduanya, itu adalah diciptakan oleh Allah melalui firman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Termasuk Yesus yang engkau sembah itu adalah ciptaan Tuhanku. Jadi firman itu Tuhan atau bukan? Firman itu perkataan Tuhan. Mantap kan jawabannya Bang Suma? Bukan Tuhan. Gila. Firman itu perkataan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah sifat yang melekat pada diri hakikat pencipta, disebut kalam. Hebat kan Bang Suma itu? Keren. Kalamnya itu Apalagi makhluk saya atau dikelilingi bidadari. Mampus. kalamnya Allah itu makhluk atau tidak? Si aku datang besok. Ini banyak bidadari saya di sini. Kalamnya Allah itu makhluk atau tidak? Kalam itu sifat. Yesus itu makhluk. Beda kelas kita. Jadi kalamnya itu sifat Allah tuh nggak mengandung, tidak ada sifat keilahiannya. Loh, justru Allah itu ilahi. Ilahi itu Tuhan, sembahan. Allah memiliki sifat. Jadi Sifat Allah itu adalah hakikat yang melekat pada diri Allah. Sama seperti Anda. Ya, sifat Anda itu misalnya apa? tulul. Kalam itu hakikatnya apa? Ketululan Anda itu adalah sifat yang melekat pada diri Anda sendiri. Bukan pribadi yang berbeda. Antara tululnya Anda dengan Anda itu adalah hakikat yang satu. Paham sampai sini? Jadi ketululan Anda itu bukan pribadi baru. Tapi itu adalah sifat yang melekat pada diri Anda. Bahlul dalam bahasa Jerman. Jadi hakikatnya kalam itu bukan Tuhan. Kan sudah aku bilang tadi. Kalam itu sifat. Sifat itu melekat pada diri Tuhan. Sedangkan Yesus itu bukan sifat. Yesus itu manusia. Sejatinya manusia pasti ciptaan dong. Iya dong. Ini lagi bicara kalam. Kok kalam itu hakikatnya itu Tuhan atau tidak? Hakikatnya kalam itu ilahi kalam atau tidak? Itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Mantap kan? Sedangkan Yesus itu adalah manusia yang melekat padanya jasad dan ruh. Nah, hebat kan? Bos, mantap kali lah Bang Suma ini. Ya berarti benar perkataan. Berarti pencipta kalian itu hakikatnya itu bukan ilahi, cuman sifat yang tidak ilahi, ya kan? Sifat kalam yang tidak ilahi. Berarti kalian tidak menyembah semua nama-nama atau gelar penciptanya yang itu, karena penciptanya itu tidak ilahi. Mati nih ya. Rusak Anda. Otak Anda bocor halus. Nggak bisa membedakan antara perkataan dan sifat. Permisi Bang Juma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Inotea dari Sentul. Salam buat Bang Andi, Bang Dewa, Mbak teman aku Mbak Rosi. Mau tanya boleh nggak sebentar? Ini kita lagi mau berdebat dengan saudara guru Sendeng. Guru Sedeng. Ada guru Sendeng di sini, kita mau diskusi. Ya oke boleh, tunggu ya. Ya.
Tunggu. Silakan Guru Sedeng, apa kabar? Salam Yang- kenal. Ya, iya. Yang bisa membaca dulu lah kalau bisa diskusi. Kalau Juma belum bisa membaca nanti dulu. Oke, Yang baca bisa apa membaca. ini? Ibrani kah? Yunani kah? Atau Al-Quran? Enggak, yang bisa membaca aja, membaca. Iya, ini saya tanya Anda loh. Ibrani kah? Yunani kah? Atau Arab? Itu membaca nama aja yuk nggak paham yang tertulis. Bagaimana itu? Kan kacau. Nah itu coba. Apa? Membaca nama yang tertulis aja yuk nggak paham. Bagaimana mau membaca Oh, yang namanya lain? siapa? Di sini ada Bang Zuma, di sini ada Handis Lebes, ada Inul, ada Muhammad Miftah, ada Mahade, Yang ada Bang tertulis aja Fi, dulu baca. Masa nggak bisa membaca sih ya? Guru Sending. Oh, Guru Nah, itu Sending. baru. Oh, Guru Sending. Ya, sorry. Masa saya harus Saya ajarin pikir guru tadi Guru baca? Sendeng. Ya, lanjut. Ya. Ya udah. Jadi kalau salah huruf keliru Bang ya. Ya itu teknik dasar membaca dulu saya ajari Zumanya Oh kan iya. itu. Jadi kalau salah baca saja itu keliru, bagaimana kalau salah Tuhan ya kawan ya? Gimana dong? Uh, itu tergantung orangnya, bagaimana tafsirannya kan. Oh, bukan tergantung orang ya Tuhan, bukan Tuhan yang bukan Tuhan. Jangan dipaksakan Tuhan menjadi bukan Tuhan. Begitu sebaliknya, jangan dipaksakan yang bukan Tuhan jadi Tuhan. Gak boleh kayak gitu dong. Memang Tuhan itu harus seperti apa? Ya Tuhan harus Tuhan, wajib Tuhan. Gak boleh bukan Iya, Tuhan. Seperti apa Tuhan itu? Tuhan itu sudah pasti bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Iya kan ya? Benar gak? Anak Maria itu Tuhan atau manusia? Nah itu dulu dong. Enggak, Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu bukan manusia. Oke? Tuhan itu bukan manusia. Bilangan 23:19. Kan gitu. Dalil. Ini dalilnya kok Kristen bagaimana sih? Loh, Tapi jadi saya mau kasih kamu dalil apa? loh, dalil berdasarkan kitabmu dong. Bagaimana? Bagaimana saya mau mengajarkan Al-Quran? Nanti dibilang lagi Islamisasi. Anda kan Kristen, dia mengambil kitabnya Yahudi. Maka saya ngajarin Anda sesuai dengan kitab yang Anda jangan, tenteng. cuma nggak paham. Yang adalah kitab Cuma nggak Spanyol, paham. kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Bilangan Atau jangan, 23 jangan nomor juga paham 19. Nah, Enggak, you nggak paham Al-Quran sehingga harus mengambil Tuhan kitab. bukan manusia dan bukan anak manusia. Kan jelas. Gimana dong? Gimana ini ditanya Tuhan berdasarkan Loh. kitab? Anda beriman enggak kepada kitab yang saya sebutkan tadi? Kitab bilangan, beriman enggak? Saya bertanya, Tuhan yang menurut Alkitabmu itu seperti apa? Loh, kalau menurut Tuhan kitab saya, laisa Itu yang kamislihi kau jawab. syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Sama seperti Yeremia 10 nomor 6. Gimana dong? ini? Menurut Gimana? kitabmu Apanya gimana? jawab. Apanya yang gimana? Menurut Gimana yang kitabmu gimana? contoh kau bilang laisa Al-Quran kamislihi mengatakan syai'un. laisa kamislihi syai'. Pencipta alam semesta tidak serupa manusia. 2 Samuel 7 nomor 22. Allah tidak serupa dengan manusia. Pakai Al-Quran Udah selesai. dulu, Kurang kuat Sekarang Al-Quran mendukung. sekarang menurut imanmu Tuhan itu kayak mana? Oke, sudah berarti berdasarkan Al-Quran laisa kamislihi syai'un kan? Iya, Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Nah, sekarang Tuhanmu seperti apa? Sudah, udah dengar dulu, tenang. Sudah. Tuhanmu yang saya tanya. Tuhanmu itu seperti apa? Silakan. Oke, Tuhan saya itu seperti gambar dan rupa saya karena saya adalah gambar dan rupa Tuhan itu. Karena saya manusia. Di mana dituliskan bahwa pencipta alam semesta itu berbentuk manusia. Itu di mana? Baiklah, mari kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Artinya kalau manusia mengasihi, Tuhan juga Maha Pengasih. Itu dia. Berarti salah dalilnya 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tuhan tidak serupa dengan manusia, tapi Tuhan dapat menyerupai manusia kan? Iya. Hah? Gimana itu? Berarti salah dalilnya. Kan Tuhan mengatakan 2 Samuel 7:22. Akulah Allah yang maha tinggi, tidak sama seperti apapun, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamislihi syai'. Kok Anda mengatakan Tuhan Anda sama seperti manusia? Sudah dengar dulu. Sama Ketika seperti Tuhan- dewa-dewa agama lain dong. Kayak Krishna, Ketika Tuhan Horus, menjadi Zeus, manusia. Hercules, Atis, sama manusia. Gimana dong? Ini Bahkan tidak bisa Paulus diskusi. itu dianggap Tuhan juga.
Tuhan Hermes. Oke, saya Gimana dengar dulu dong? nih Anda ngomong, saya dengar dulu. Iya, jadi gini, saudara guru, guru nggak layak disebut guru kayaknya ini. Saudara sending. Jadi gini, saudara sending. Tuhannya Yahudi itu tidak serupa dengan manusia. Tuhannya umat Islam tidak serupa manusia. Tuhannya Kristen bukan hanya serupa, tapi memang 100% manusia. Gimana itu? Kok Tuhanmu beda, bro? Kok bisa beda? Yahudi Tuhannya tidak serupa manusia. Islam Tuhannya tidak serupa manusia. Kristen Tuhannya manusia malah. Bukan cuma serupa, tapi manusia. Itu gimana itu, Bang? Silakan. Oke, ketika Tuhan menjadi manusia, Anda bingung. Ketika Tuhan menyatakan diri dengan pohon dan senggok pohon, Anda tidak bingung. Dan ketika Tuhan menyatakan diri dengan buku, Di mana dalilnya Tuhan menjadi? Di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon? Di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon? Aduh, langsung kepanasan sih. Enggak. Dulu, bro. Saya bertanya di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon? Di mana Iya, dalilnya? makanya dengar dulu, Oke, silakan. dengar. Silakan, Ya. silakan. Tutup mulutnya, kuping itu kalau disatukan bentuk apa itu? Bentuk hati. Ya, silakan Saya dari dulu, Anda ya. jawab di mana dalilnya Tuhan berbentuk pohon. Oke, saya dengarkan ya. Ketika Kristen. dengar ya. Aduh, bagaimana sih Islam yang satu ini? Islam yang satu ini. Silakan dalilnya, dalil. Saya butuh dalil. Oke, Al-Qasas ayat 30 kalau nggak salah. Nah, silakan Anda baca. Saya nggak mau baca, saya hanya menyebutkan. Masa Anda nggak mau? Gimana nih Kristen ini? Gimana Anda bawa dalil Berarti- tapi Anda tidak berarti bisa Anda mempertanggungjawabkan? Gimana dong? Kalau saya kurang. Anda tidak Lukas paham 2 Samuel 2 Yohanes 1 Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7. Oke, Yesus itu saya manusia. dulu. Dalil. Yesus manusia. Matius 1 Maria melahirkan manusia. Oke, dalil. Berarti sembahanmu manusia. Nah, sekarang tolong tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan saya menjadi pohon itu di mana? Lawak-lawak. Sudah. Aduh, pelawak ini pelawak. Udah siang ngomong? Sudah Ya, siang? silakan. Oke, Tuhan menjadi pohon bahwa itu ada ya. Mana dalilnya? Oke, saya buka Al-Qasas. ya. Silakan. Teman-teman, siapkan diri Anda untuk tertawa berjamaah. Dengar ya. Ini apa ini? Saya indikan dulu deh. Silakan. Saya nggak mau membaca. Saya Silakan. tunjukkan aja deh. Saya butuh jawaban dari Anda karena teman-teman saya sudah mau tertawa. Tuhan yang Maha Suci jadi pohon itu dalilnya di mana? Ini apa? Coba diperbesar dulu. Coba baca. Biarkan dia besarkan teman-teman. Besarin. Kita tertawakan dia ya. Coba diperbesar dulu ya. Siap Diperbesar dulu tertawa. Ya. Ini Tuhan berbicara ini, berarti Tuhan punya mulut dan berarti Tuhan manusia Iya. saat itu dulu. Yang saya minta Dengar dulu. Tuhan Aduh, jadi pohon. ditunjukkan ayatnya, tapi menjawab. Kalau di agama Anda Dengar dulu. dengar. Ini Al-Qasas Kalau di 30. agama Anda, kalau di agama Anda, Maka dewa jadi manusia Yesus. Itu di agama Anda. Sekarang Allah jadi pohon, mana dalilnya? ini dalilnya. Ya, Ini. silakan. Ya, silakan. Sudah, jangan dimute dulu ya. Dengar Ya, ya. silakan. Ayat 30 surat Al-Qasas berbunyi, maka ketika dia atau Musa Ya. sampai di tempat api itu, dia Aku diseru jadi dari pohon. arah pinggir sebelah kanan Aku jadi pohon. di lembah dari sebatang pohon. Hah? Sebatang pohon ini. Kenapa? Di Kenapa sebidang- sebatang pohon itu? Kenapa sebatang Di pohon sebidang itu? tanah yang diberkahi dan berkata. Iya, kenapa "Wahai sebatang Musa." pohon itu? Kenapa? Aduh, Kenapa? Aduh, kira-kira inilah perkataan dari pohon itu. Wahai Musa. Oh, sungguh iya. Akulah Allah. Oke. Tuhan Oke, dari sudah seluruh gantian. alam. Sudah. Itulah dia pohonnya ini, sebatang pohon ini. Oke. Nah, sekarang kalau Anda diseru dari pasar, apakah misalnya nih orang tuamu menyeru kamu dari pasar, wahai sendeng. Nah, ini orang tuamu ini, mamamu ini berseru memanggil kau dari pasar, manggil kau. Apakah mamamu pasar?
Gimana nih sebatang pohon dan mengatakan? Ayo teman-teman tertawa yuk. Teman-teman tertawa yuk. Tertawa ayo sekencang-kencangnya tertawa. Di dalam surah Al-Qasas yang Anda baca, wahai penyembah anak Maria, di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim falamma ataha nudiya min syati'il wadil iman bil baqa atihal mabarakah minas sajarah ayya Musa inni anallah rabbul alamin. Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia kemudian diseru dari pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Oke? Dia diseru dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Jadi saya memanggilmu dari sekolah. Dari sekolah saya memanggil Anda. Apakah saya adalah sekolah? Dari pasar saya berseru kepada Anda. Apakah saya pasar? Dari hotel saya berseru kepada Anda yang ada di pinggir jalan. Apakah saya hotel? Hanya orang stupid dan penyembah zakar manusia yang salah memahami terjemahan Al-Quran. Tepuk tangan dong. Nabi Musa diseru dari balik pohon, dari sebatang pohon. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan." Subhanallah. Tidak patut manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali dengan 3 perkara, melalui perantaraan wahyu, melalui tabir, dan juga melalui malaikat. Yang terjadi kepada Nabi Musa melalui tabir. Apa tabirnya? Sebatang pohon. Sama ketika Bang Suma berbicara kepada Sedeng. Bang Suma tidak bicara langsung kepada Sedeng, melainkan melalui sebuah HP. Apakah HP itu adalah Bang Suma? Hanya orang stupid penyembah zakar anak orang yang mengatakan bahwa Bang Suma adalah HP. Belajar lagi, Dik. Hapus kata guru di namamu itu, Dik. Hapus, nggak layak. Udah kabur ya. Dia pasti dengar di bawah. Hapus ya, kecuali Anda melanjutkan guru sendeng atau guru sedeng, nah itu baru. Atau guru gendeng bisa. Tapi kalau guru kayak tadi itu nggak layak. Mau diskusi dengan Bang Suma, sikat gigi dulu pakai rinso 1 kilo, baru daftar antri untuk diskusi baik. Oke, lanjut Bang Handi, silakan. Saya lanjutkan minum kopi dulu. Banyak. Berarti dia nggak ngerti lah Isa kami seli Isewan itu artinya. Nggak ngerti dia, nggak paham dia. Dia juga nggak paham bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus Manusia. Manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Tuhan. Bang Handi kadang-kadang pintar ya. Terus berarti dia nggak pernah membaca juga Bible-nya sendiri Yohanes 5:37 ya? Ya, nggak bisa, nggak pernah juga dia baca kali ya. Yohanes 7 nomor 28 sampai nomor 29. Engkau memang mengenal aku, tapi kamu tak mengenal dia. Aku dan Bapa adalah beda. Aku kamu kenal, Bapa tak kau kenal. Berarti aku bukanlah Bapa. Gini Bang Handi, lebih besar daripada aku. Gini Bang Handi, Bang Handi memang mengenal Bang Suma, tetapi Bang Handi tidak mengenal istri Bang Suma. Apakah Bang Suma adalah istri Bang Suma? Bukan. Bang Handi mengenal saya, tapi Bang Handi tidak mengenal bapak saya. Berarti saya dan bapak saya beda. Karena Bang Handi mengenal Bang Suma, tapi Bang Handi tidak mengenal bapaknya Bang Suma. Berarti bapak saya beda dengan saya. Itu cara belajarnya. Yohanes 7 nomor 28 dan sampai 29, 27, 28, 29. Bukti kalau Yesus bukan Bapak. Bapak Karena masing-masing hidup sendiri-sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Izin Bang Suma, ini ada tamu barangkali dia mau belajar ini ya. Ya, Selamat silakan. sore Santoso.
Selamat sore Bang Santoso. Jadi ntar dulu Bang, jadi ini Kristen-Kristen kayak tadi ini sok tahu tentang Al-Quran terjemahan. Dia bebas menerjemahkan sendiri, dia memasukkan ilmu bahlulnya sendiri gitu. Tapi ya kalau mereka berpendapat seperti itu, kalian tertawa apa menangis? Tertawa dong, ayo tertawa rame-rame. Kasihan. Mbak Os, ini Santoso yang itu kan, yang Katolik ya Mbak Os? Iya, ini Bang Santoso Katolik. Iya, dia mau belajar ini tentang Islam. Bang Santoso. Bang Santoso. Bang Santoso. Yo, selamat sore. Iya, selamat sore Bang Santoso. Apa yang mau Sinyal saya kurang bagus. Sudah bagus. Iya. Sudah bagus Bang. Sudah bagus. Tiangnya rubuh itu, Bang Santoso. Tiangnya rubuh. Mau nanya dulu Bang Dewa. Bang Dewa, bisa nggak kita ngajarin ikan berenang? Nah, sulit ya. Orang seperti guru jending itu membaca Al-Quran cuma setengah, mengerti cuma separoh, ilmu nol, tapi berbicara double. Diajarin tidak mau, belajar sendiri ogah, dilurusin pengennya bengkok terus, selamanya ente bengkok. Jadi jangan salahkan Allah ketika ente nanti mati, dilemparkan sama Allah ke neraka jahanam. Kenapa? Bang Juma sudah memberitahukan kepada ente. Tugas kami hanya menyampaikan, ya. Tapi sebelumnya Dewa nyanyi dulu Bang. Dewa juga pengen nyanyi. Tadi Abang nyanyi, Dewa nyanyi. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi ketika Yesus naik ke langit, dia duduk bersebelahan dengan Bapa. Tidak pernah menyatu. Tapi masing-masing. Lukas 22:69. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya, Nggak nyatu Bang, buktinya Bang. Duduk, katanya duduk bareng. Maka duduk, gimana ini? Duduk bareng, nggak nyatu. Ya, silakan Pak Santoso. Anda Bang Juma. Kebetulan saya nggak ada pertanyaan, saya hanya menyimak aja kok. Nah, kalau ditanya boleh. Selagi saya bisa jawab, saya akan menjawab. Karena Ya saya udah, juga kalau itu bukan langsung yang aja. Pak Santoso, menurut Anda memandang Yesus itu sebagai apa? Yesus ini yang saya pandang, imannya kan kita kan orang Kristen, mengenal kata Tritunggal. Kalau Yesus yang dibicarakan manusianya, saya akan mengatakan Yesus itu manusianya. Pernah nggak Yesus menjadi tidak menjadi manusia? Maksudnya gimana? Pernah nggak Yesus sampai saat ini tidak menjadi manusia? Tidak, dia pernah menjadi manusia. Sekarang ini masih manusia kah dia? Sekarang ini dia sudah bukan lagi manusia. Oke, Banyuma bisa diedukasi. Yesus sekarang bukan manusia lagi katanya. Sedikit aja. Dewa sedikit Bang. silakan. Iya, Pada saat Yesus turun yang kedua kali, dia datang sebagai manusia atau bukan? saat Yesus turun yang kedua kali, permasalahannya sekarang dia belum turun kan? Iya. Udah nggak apa-apa, Nanya edukasi aja. apa, jawab apa. Edukasi aja Bang Dewa, silakan Banyuma. Ya udah, Bang Juma lanjut lah. Nggak bisa mikir nih orang. Untuk Yesus datang kedua kali, datang kedua kali itu apa? Untuk apa sih? Untuk itu kan katakan akhir zaman. Permasalahan Ya udah sekarang ya, bukan akhir nanti zaman. dibicarakan untuk apa. Ini manusia dan tidak manusia selamanya Yesus. Silakan Banyuma. Iya, gini Bung. Pencipta alam semesta ini pernah nggak berhenti menjadi pencipta? Maksudnya gimana? Pencipta alam semesta, pencipta manusia, pernah tidak berhenti menjadi pencipta? Pernah. Menjadi bukan pencipta. Bukannya berhenti untuk menjadi bukan pencipta ya, tapi dia bisa dikatakan beristirahat pernah. Istirahat pernah, oke. Pada Iya. saat kemudian Tuhan ini, selama-lamanya Tuhan, kodratnya sebagai Tuhan pernah nggak berhenti? Maksudnya gimana, kontraknya itu gimana maksudnya? Kodrat hakikatnya sebagai pencipta alam semesta, keberadaannya pernah tidak berhenti menjadi pencipta langit dan bumi. Untuk saat ini dia sudah tidak menciptakan lagi. Ya, kalau dia tidak menciptakan, dia berhenti menjadi pencipta. Untuk saat ini iya. Dia bukan pencipta lagi. Dia sudah bukan pencipta lagi karena sudah diciptakan semuanya. Jadi dia untuk apa menciptakan lagi? Oh, jadi bukan lagi dia pencipta ya, berubah dia jadi apa? Ciptaan.
Dia sudah bukan pencipta lagi dan bukan ciptaannya lagi untuk saat ini. Mati meja. Mungkin bahasa saya yang agak rendah ya. Gini bang, Tuhan itu maha hidup, betul? Ya, Pernah tidak Tuhan itu mati? untuk kemanusiaannya pernah. Mati meja. Enggak. Kok ada sisi kemanusiaannya? Maksud Anda itu Tuhan itu pernah menjadi manusia gitu? Bisa dikatakan reinkarnasi manusia. Enggak. Bukan Jangan pakai reinkarnasi, bahasa. reinkarnasi. Jangan pakai bahasa Hindu atau Buddha. Yang saya tanyakan ini, kita menggunakan bahasa agama samawi aja. Pencipta langit dan bumi, apakah pernah kemudian menjadi ciptaan atau menjadi manusia? Dalam iman kita, dia bukan diciptakan. Menjadi manusia bukan diciptakan, tetapi diutus. Lah, diutus sebelum diutus kan dia bukan manusia. Makanya dalam Yohanes 8. Dia bukannya manusia, betul. Nah, sekarang kalau begitu, Yohanes 8:42, di situ Yesus berkata, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Seperti yang saya katakan, konsep keimanan orang Kristen adalah Tritunggal. Itu dulu yang harus dipahami. Kalau kita sudah berarti Anda Tritunggal, baru kita bisa berarti mengerti di situ loh. Berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya Tuhan tadinya adalah satu menjadi tiga, atau tadi Tuhan itu tiga menjadi satu. Yang mana yang betul? Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Tapi tri itu tiga. Bukan 3 in 1 nih. Iya, betul. 3 in 1. Betul. Tiga di Betul. dalam satu. Betul. Jadi yang namanya 3 di dalam 1 bukannya sifat apa? Jadi jangan, baik. bukan bentuknya loh. Loh, Yesus berbentuk. Gimana ceritanya? Justru itu yang saya katakan, bukan bentuknya 3 dalam 1 itu seperti yang mungkin orang awam katakan, mungkin ya kayak kopi susu, berarti kopi, gula, susu dalam satu saset. Bukan seperti itu juga konteksnya kan? Lalu bagaimana dengan perintah jangan ada Tuhan lain di hadapanku? Jangan ada kata Tuhan, berarti jangan ada kata Tuhan lain itu ya berarti jangan ada penyembah lain atau berhala. Iya, jangan ada Tuhan lain. Berarti aku itu selama-lamanya aku. Nggak boleh ada Tuhan lain. Berarti nggak boleh ada pribadi lain. Betul? Ya, dikatakan. Ya. Ya, terus Yesus ini apa? Kan saya bilang, Yesus itu adalah firman Allah. Berarti Tuhan lain. Tuhan itu kan nama. Enggak, bukan cuma sekedar nama. Esensi atau hakikat yang berkata di Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Sekarang, ketika Yesus ada di muka bumi, Yesus berhadapan langsung nggak berhadap-hadapan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi? Oke, Mbak Zuma, maaf ya, saya potong sedikit aja. Di dalam itu kan jangan ada kata Tuhan lain, betul? Ya, jangan ada ilah, jangan ada ilah lain, sembahan lain di hadapanku. Berarti hanya ada aku. Betul. Boleh nggak ada pribadi lain? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti Yesus boleh nggak ada? Seperti yang saya katakan, kita kan mengenal kata konsep Tritunggal. Berarti iya, Allah sendiri yang jangan menjadi manusia. Jangan Anda campur adukkan dengan konsep Tritunggal. Ini kita berbicara mengenai Keluaran 21. Ahad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Tidak ada boleh lain di hadapanku, tidak boleh. Di kiriku, di kananku, di depanku, di belakangku, bawah, atas, tak boleh. Hanya aku saja. Tak ada yang lain. Bang Zuma, iman kekristenan harus berdiri di atas Tritunggal. Berarti Kristen bukan Kristen, sudah. Loh, tadi Anda mengatakan iman Kristen. Berarti iman Kristen bertentangan dengan Keluaran 20 nomor 3. Bukan bertentangan. Lah, gimana ceritanya bukan bertentangan? Jangan ada ilah, sembahan lain di hadapanku.
Gimana dong? Inilah yang saya katakan, saya tidak ingin bertanya dan saya juga tidak ingin bertanya. Ya, Saya tidak sedang Anda ingin tanyai. Saya menyatakan bahwa ketika Tuhan yang datang memperkenalkan diri kepada Musa, Tuhannya berkata, "Wahai Musa, jangan ada ilah lain di hadapanku." Dan Musa diperintahkan untuk mengabarkan itu kepada umatnya, termasuk kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Pada saat Yesus menunjuk ke langit, Engkau satu-satunya. Yesus menunjuk ke dirinya, dan aku adalah utusanmu. Berarti Yesus pada saat itu bukan sembahan. Pada saat itu Yesus bukan ilah. Pada saat itu Yesus bukan Allah. Dia hanya utusan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Pertanyaannya, ketika Tuhan mengatakan dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yesus ini siapa? Sekarang gini aja, anggap aja saya nggak tahu lah. Udah, itu selesai dong. Selesai dong, karena saya nggak mau membahas suatu agama nih. Oke, saudara, ketika Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel, Dari awal, Tuhan yang tidak mau kemudian, Tuhan yang tidak ingin kemudian orang Yahudi membuat Tuhan di hadapannya, itu di mana posisinya? Ketika Yesus ada di bumi, Tuhan yang tadinya berfirman di Keluaran, itu posisinya lagi di mana dia? Saya boleh berbicara, sudah boleh berbicara? Iya, silakan. Oke, dari awal saya masuk, dari saya pertama open mic, apa yang saya katakan? Saya ingin menyimak. Dari awal sudah jelas belum perkataan saya ingin menyimak. Lalu saya mengatakan juga saya tidak ingin bertanya. Kalau ditanya bagaimana, saya bilang saya akan menjelaskan selagi saya bisa dan saya tahu. Kalau pertanyaan Bang Juma untuk yang dalam arti kata seperti itu, saya bukan apologet seperti Bang Juma yang bisa menjelaskan. Saya rasa pertanyaan saya dari awal itu pertama kali sudah jelas. Jadi kalau Bang Juma ingin mempertanyakan langsung, Bang Juma boleh bertanya mungkin dengan Prof siapa ya, Prof Metatron di grup di roomnya siapa lah, saya lupa lah. Karena tujuan saya kemari saya hanya untuk menyimak, mendengar. Jadi tolong kita sama-sama saling menghargai. Saya rasa Bang Zuma juga orang yang ya bisa dikatakan mengecap pendidikan juga lah. Kita sudah dewasa toh? Iya, baik Bang, baik. Setuju. Baik. Nah, sekarang gini. Kami umat Islam ini menerima pemberitaan tentang pencipta langit dan bumi ketika kami diwajibkan beriman kepada Nabi Musa. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fakhuzma ataituka wa kum minasyakirin. Allah, Tuhannya umat Islam, berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan membawa firmanku, ketetapanku kepada Bani Israel. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, wahai Nabi Musa, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan kepadamu wahai Nabi Musa pada Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku berfirman kepadamu wahai Nabi Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang teguh kepadanya, yaitu Torah. Dan sebaik-baiknya aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Di sini Al-Quran menjelaskan secara langsung bahwa yang berfirman kepada Nabi Musa adalah Tuhan yang kami sembah.
Qala ya Musa, inni istafaituka. Sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau. Artinya Tuhan kami berfirman kepada Nabi Musa. Tuhannya Bani Israel berfirman kepada Nabi Musa. Tuhannya Bani Islam berfirman kepada Nabi Musa. Tuhannya Kristen bernama Yesus, apakah berfirman kepada Nabi Musa? Tuhannya Bani Israel, Bani Ismail menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Bani Kunarion, Bani Paulus, apakah berfirman kepada Nabi Musa? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar bangkit menjadi Tuhan. Pertanyaannya, Yesus yang bangkit menjadi Tuhan ini apakah berfirman kepada Nabi Musa? Ternyata tidak. Berarti Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan Tuhan yang disembah oleh saudara Kristen itu adalah Tuhan yang berbeda, sembahan yang berbeda. Ada nggak di Al-Quran itu kalau Muhammad itu dikatakan sudah selamat? Aduh, ini kok sama tadi ya barusan. Iya, Ini tadi sudah dijelaskan. Tadi ini, sudah dijelaskan. Ini akunnya sama apa enggak ini, Bang? Siapa, Bang? Sama yang Sama, tadi. akun sama ini. Siapa Turunin aja. tadi yang satunya lagi tadi? Siapa sih Iman? Iman. Satu Iman. Iya, Iman. Satu man. Satu Satu man. orang. Sama atau beda, Bang? Beda lah, Bang. Sama, ini sama satu orang ini. Udah turunin aja. Satu orang, ya ampun, Bang. Kenapa satu sih orang, Bang? teman-teman Kristen, kenapa sih ya? Kita itu sudah menghargai kalian, berusaha memberikan pengertian sedetil Loh, kok mungkin, jadi sebijak training, Bang? mungkin. Saya ini bukan siapa yang tadi loh. Sebijak mungkin gitu kan. Dan kamu juga sering ketemu saya, kamu juga sering ketemu saya. Iya, tapi Jadi sudah saya bukan yang dijelaskan tadi. Gimana sih? Ya, kalau atau pertanyaan yang lain aja deh. Yang tadi udah kita jawab tadi ya. Ya saya belum masuk ini. Saya nggak tahu apa yang diterangkan tadi. Iya, tadi udah dijawab. Yang lain aja, Bang. Pertanyaannya apa tuh? Kalau yang tadi Saya udah dijawab. masuk, Bang. Saya nggak tahu apa tadi yang dijelaskan. Aduh, ya sayang siapa nggak masuk dari tadi. Makanya itu yang lain dulu deh. Selain itu apa tuh? Tadi udah dijawab soalnya. Oh, berarti nggak boleh nanya itu gitu. Udah dijawab, bukan nggak boleh Ya nanya. Udah nggak dijawab apa-apa kan. nih, saya layani ya sekali aja ya. Oh, mau Nggak dijawab apa-apa lagi, nih, silakan. Nggak apa-apa. Teman-teman mohon sabar ya, nggak apa-apa teman-teman. Kita sebagai agama rahmatan lil alamin nggak apa-apa ya. Gimana pertanyaannya, Bang Alegan? Ya, di Al-Quran itu ada nggak tertulis kalau Muhammad sudah selamat? Iya. Yang namanya Nabi dan Rasul itu adalah orang yang maksum yang sudah dijamin keselamatannya. Maka ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmah bagi alam semesta ini. Enggak, yang saya tanya Muhammad sudah selamat. Di dalam gitu, ayat yang lain juga disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Maka ayatnya ditutup dengan wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan di antara mereka yaitu ampunan dan pahala yang besar.
Jadi dengan kata Nabi dan Rasul itu sendiri sudah pasti selamat. Yang namanya Nabi dan Rasul sudah pasti selamat. Iya, saya Apalagi kalau tahu ya. kita merujuk kepada kata Islam. Islam itu sendiri artinya selamat. Iya, saya tahu. Yang saya tanya, ada nggak Udah di ya? Al-Quran itu Muhammad dikatakan sudah selamat gitu loh? Tadi wama arsalnaka, sekali lagi yang namanya wama arsalnaka ka itu yang disebut dengan domir atau kata ganti kedua yang kembali kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah Di surat cukup berapa? ya? Di surat, biar Udah saya cek. jelaskan. Iya, Biar saya udah cek ya. dulu. Biar saya cek dulu. Anbiya 107. Surat Al-Anbiya 107, di dalam surat Al-Fat juga ada 29. Oke, Oke, saya. iya. Silakan dibawa aja ceknya, dibawa aja dulu diceknya, udah dijawab dari tadi. Dan gini Ustaz, Jadi nggak bisa mau diterangkan mengklarifikasi dulu nih. aja Ustaz, arti selamat Ya. apa sih? Gitu loh, kok di Kristen kok selamat, Oh selamat, iya, selamat, selamat. saya lupa. Selamat apa Arti sih selamat artinya? sendiri menurut Bang Elegan apa sih? Karena dijelaskan dari tadi jangan, itu saya tidak nggak tahu ini. tidak masuk. Menurut Bang Elegan itu selamat itu apa? Ya kalau merujuk untuk kepercayaan kan selamat itu artinya ke surga gitu dong. Apa? Ya, ke surga katanya. Oh. Iya. Udah ya. Kan gitu. Kalau Nah, untuk sekarang tunjukkan di dalam kitab kamu ada nama Kristen nggak? untuk apa? Ya, untuk memastikan apakah Kristen ini benar-benar pengikut Kristus atau bukan. Karena apa? Di dalam kitab Bibelnya sendiri tidak ada yang namanya Kristen. Yang namanya pengikut Kristus, ya jelas sudah Kristen. Apanya? Gimana sih? Di mana Yesus Kalau pernah sudah- mengatakan, di mana pernah Yesus memperkenalkan agama saya adalah Kristus? Di mana Yesus mengakui agamanya Kristen? Di mana Yesus mengajarkan agama Kristen? Coba Ngapain Yesus? tunjukkan Gini loh. dalilnya. Mana Masa Tuhan dalilnya? ngaku punya Ayolah agama? teman-teman Oten, ayolah belajar ilmiah sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Coba tunjukkan dalilnya. Gantian Di dong, mana gantian. bahwasanya Gantian. menunjukkan Yesus itu mengajarkan Kristen. Coba. Kristen itu pengikut Kristus. Gimana? sih? Iya, tunjukkan dalilnya gitu. Mana? Ayolah, sedikit ilmiah gitu loh. Yesus Coba sudah tunjukkan. jelas mengatakan siapa yang mengikut aku akan selamat. Artinya pengikut dia itu Kristen gitu loh. Iya, ya. Kamu ngerti bahasa Indonesia nggak? Apa yang saya tanyakan? Jelas, saya ngerti bahasa Di Indonesia. mana di Bible itu bahwasanya Yesus memperkenalkan Kristen dan Yesus juga mengajarkan Kristen. Coba tunjukkan di mana? Memperkenalkan. Nggak ada. Bilang saja. Kalau memang nggak ada, bilang nggak ada. A nggak ada, B ada. Udah, gimana? Yang mana? Gini loh. Orang yang contohnya gini. Kamu ngerti nggak pertanyaan saya? Contohnya Jawab, gini. apakah Yesus Gini. mengajarkan agama Kristen? Apakah Yesus memperkenalkan Kristen? Jawab A. Ganti-gantian ada, B, dong. Aku yang tidak. ngasih pilihan, Pak Ustadz. Jangan Dia A, itu. nggak ada. Jangan A, nyerocos B, terus. nggak Anda, ada. B, C. tidak. ngapain aku minta pilihan lu? C, Aku A dan menjelaskan B dong. sama. Sama dengan kau Berarti tadi. nggak ada, Kau menjelaskan, ya. saya juga Berarti nggak menjelaskan ada. gitu loh. Ya udah. Oke. Jangan menang sendiri. Tadi kan pertanyaannya mudah ya. Iya, padahal mudah bener Kang Bejo. Iya mudah, tapi dijelaskan kan. dari siapa Sama gitu dengan lu pengajaran tadi, kau menjelaskan. Nih kayak gini kalau Kang Legan. Kalau Islam tadi Islam dijamin nih, selamat. Kang Legan. Memang ada kalau di dalam Islam ya, Al-Quran. Islam di dalam kitab sucinya disebutkan 73 ayat. Kata yang berakar dari kata sin, lam, dan mim yang merujuk kepada berserah diri itu ada 73 ayat menyebutkan. Lah di dalam Bible satu ayat pun tidak ada Yesus memperkenalkan atau mengajarkan Kristen. Kristen ini jadi dari mana Kang Bejo? Teman-teman, Kristen ini dari mana? Penumpang lucu ini Dari penumpang Vatikan. gelap. Dari Vatikan. Gini loh. Ketika Muhammad dikatakan seorang nabi, apakah di mana dikatakan pengikut nabi?
Jawab Gimana dulu sih? tadi kan udah dijawab, Alegan. Coba jawab dulu pertanyaan saya. Ada Aduh, nggak? makanya jangan Akui. blunder dong, jangan standar ganda. Loh, kok standar ganda? Udah nggak mau diskusi ini. Silakan, barangkali Kang Bejo mau melayani. Saya sudah menjawab sesuai kapasitas saya sebelum Garuda ini. Lucu memang ya, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lucu apanya tadi Alekan? Hah? Maksudnya lucu di mananya lucu? Yang lucu siapa nih tadi? Anda lah, kalian. Aku baru masuk. Apanya? Oh, baru masuk. Lucunya si, ketawa lah, hahaha. si Miftah ini lucu. Lucunya di mana? Lucunya katanya si Muhammad ada keselamatan di mana tadi? Surah berapa? Surah berapa, Miftah? Anbiya 107. Anbiya 107. Biar saya cek ya, saya tunjukkan langsung sama kalian ya. Coba. Ya, bahkan 73 ayat pun bisa saya sebutkan satu persatu. Enggak, ini mau kutunjukkan dulu Anbiya 107 ini. Oke? On cam bisa nggak? Dirimu on cam. Iya. Suruh on cam. Oh iya, suruh on cam katanya. Ini biar Google dulu, biar kutunjukkan ayatnya nanti sama Miftah ya. Oke? On cam bisa nggak? Aduh, on cam. Bisa, biar kutunjukkan nanti ayatnya udah dibilang. Kenapa sih ya On cam, teman-teman ayo on Kristen cam. itu? Kenapa sih kalian itu? Apa memang di agamanya itu tidak diajarkan kejujuran apa ya, Kang Bejo? Apa di agama Kristen itu bohong itu suatu yang wajib gitu, Kang Bejo? Iya kan memang ada perintahnya untuk tulus seperti merpati, licik seperti ular itu kan ada. Itu ada licik seperti ularnya kan jelas itu. Jadinya kemana? Kalau cara licik itu biasanya kan harusnya kan berbohong juga. Rasmi mau naik nggak Rasmi? Lama kali tenggelam ini. Dia nyari mau buka Al-Anbiya 107 tapi open cam, kenapa harus pakai jeda ya? Iya. Lupa kali cara on cam Bang Bejo. Cari keselamatan, sementara kunci surga di tangan Nabi Muhammad. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Waalaikumsalam Bang Beno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Bejo. Saya trok. Tadi di komal saya banyak konten. Tahu sih, tadi aku nyimak-nyimak tapi aku lagi mantap-mantap yang lain, jadi nggak naik. Aku tahu tadi nyimak juga di layar kedua. Iya. Bang Beni. Bang Beni. Iya Kak. Kemarin si Luga minta nomor aku, nggak tak kasih lah. Siapa? Yang ngajak Luga Tambunan kan ngajak Bang Beni. Yang Minta ngajak nomor Bang rekening Beni. itu udah mau nomor rekening itu udah aku malah ditolak. Minta nomor WA, katanya mau diajak debat terbuka sama Bang Beni sama siapa itu. Allah, sama saya juga belum selesai mengajak orang lain lagi. Iya. Gimana Bang Beni? Sudah ada itu ya yang menangin? Kemarin sih dia udah WA saya, katanya nanti acaranya mau diadain di daerah Blok M, Jakarta Selatan. Iya. Saya bilang oke, Itu benar nggak apa apa-apa enggak? dengan. Saya bilang mungkin saya datang sendiri, kalau nggak mungkin bertiga kalau ada yang mau menemani saya bilang gitu. Dia mau berempat, katanya boleh, nggak apa-apa. Saya bilang. Blok M Katanya Bang Beni mau ngajak pasar. Bang Dondi ya. Ya mungkin insya Allah saya ngajak nanti Donditan. Udah saya telepon, Sama dia udah Ustaz kayak nama. Iya. Yang asik sih sebenarnya kalau Katanya- malu sama Luga sama yang nggak kenal dia, bagusnya Bang Ben. Katanya Kalau aku udah suruh kenal, ngajak yang lain katanya. Ya dia bilang sih dia mau berempat, katanya nggak apa-apa. Saya bertiga atau berdua juga nggak apa-apa. Atau sendiri pun nggak apa-apa. Takutnya bohong Bang Beni, dia kan
Ya kalau dia Halusinasi, berbohong kan orang. nanti kan publik yang menilai gitu. Asalkan jangan saya yang bohong. Kalau saya yang bohong nanti kan saya membawa nama agama saya, bukan pribadi saya sendiri. Orang halu itu satu. Mana Lagan open cam ya? Kok belum di open cam? Belum dapat. Lama kali nih emang. Ini udah gemetaran kali ini buka Google. Kenapa Lagan? Karena nggak bisa bacanya gitu, bingung nyarinya yang mana. Tar dulu Bang ya, jangan turunin dulu. Dia kan mau nunjukin data. Ya. Belajar baca dulu makanya Lagan. Kalau nggak supaya gini gampang deh. nyarinya. Bingung dia nyarinya halaman 1. Tulisannya kalau di Quran nggak ada yang kayak gitu tulisannya, terus Arab dia. Ini ada hotel mau naik lagi satu nih. Kalau nggak gini, Bang Alagan, saya aja yang tanya, boleh nggak? Satu ayat aja saya tanya. Kalau ada yang naik, Mbak, saya turun aja, Mbak. Asal Oh kan? iya ya Pak. Lebih enaknya pasal atau nomor ini, nomor punggung. Kalau iya, Google nomor punggung atau Kalau gitu saya boleh tanya nggak? Satu pasal dalam kitab Lukas. Coba besarin. Besarin Bang P, malas aku besarin orang itu. Besarin dong. Mau apa sih? Coba bahasa Indonesianya kan. Bahasa Arabnya tahu bunyinya. Bahasa yang mana? Arabnya mana? Nah, itu bahasa Arabnya kan. Wan ma Yang bahasa Arabnya coba. Allah rahmatan lil alamin, betul? Wa Wama arsalatu. arsalnaka. Makanya kalau pakai gini nggak bisa dibilang benar isinya. Wa ma arsalna. biar Ila dia merasa rahmatan pintar. lil Biar alamin. dia. Terus apa lagi? Aku baca Arabnya, bukan. Terus di mana dikatakan di situ Muhammad selamat? Rahmatan lil alamin itu berarti menjadi rahmat bagi Enggak, alam. yang saya tanya tadi kan, di mana di Iya. Al-Quran Muhammad itu sudah selamat? Mm-mm. Ya Terus itu. ya, datang si Tifta ini dikasih Iya. ayat An-Anbiya 107. Nah ini udah kebuka nih, mana? Iya, yang namanya Nabi dan Rasul udah pasti selamat itu menjadi rahmat, bahkan menjadi rahmat seluruh alam. Yang saya tanya, Nabi Muhammad itu sudah selamat masuk ke surga di mana di Al-Quran dikatakan? Yang namanya Rasul, nah ada juga di dalam surat Al-Baqarah 112, bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbi wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya Ada 73 ayat yang memberikan janji bahwasanya Islam adalah orang-orang yang selamat. Apalagi kalau Islam orang-orang yang selamat, yang saya tanya, di mana dikatakan Muhammad sudah selamat gitu loh? lu orang yang menerangkan Islamnya sendiri itu adalah Muhammad, orang yang mengajarkan Islam itu sendiri adalah Muhammad, orang yang diutus itu adalah Muhammad, orang yang mendapatkan wahyu dan firman Allah itu sendiri adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi rahmat sudah pasti selamat. Kamu gimana sih otak? Saya tidak sangkal apa yang kamu bilang. Yang saya ya tanya, di mana dikatakan Di dalam surat Al-Baqarah 131 disebutkan, wa idh qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Di dalam surat Al-Imran juga disebutkan kata Islam, apa ghayra dinil islam yabghuna walau aslama man fis samawati wal ard tawan wa karhan wa ilaihi yurja'un. Jadi teman-teman, Islam jelas agama samawi dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam kitab sucinya sendiri disebutkan 73 ayat menyebutkan yang akar katanya dari Islam. Boleh Saya tidak menyangka kata Islammu itu. Yang Jadi- saya tanya, Muhammad itu di mana dikatakan sudah selamat gitu loh. Udah deh ya, udah dijelasin udah ya, Alagan ya. Udah ya, udah turun ya, udah dijawab ya. Udah dijawab ya, turun. Waktu untuk saya kapan ini? Iya, sebentar. Udah ya, tadi udah dijawab ya, turun. Kalau udah dijawab, turun ya. Yang tempat yang lainnya, ayo silakan. Siapa lagi nih? Mau nanya? Saya. Siapa ini?
Pangeran. Pangeran Nabi. Oh, udah. Pangeran ingin bertanya kepada Ini Kristen Muslim apa kejawen? Apa? Kristen. Oh, Kristen. Ya, silakan nanya apa? Mungkin begini pertanyaannya dan kalimatnya. Bisakah dijelaskan dan ditunjukkan kepada saya bahwasannya Al-Quran itu dibawa oleh siapa dan turun di mana begitu? Gimana dibawa itu maksudnya apa? Dibawa ditenteng gitu? Gimana tuh? Kalau dikatakan diwahyukan paham nggak Pangeran? Dipegang. Kalau dibilang diwahyukan paham nggak diwahyukan? Siapa? Untuk siapa Kalau pertanyaan? dibilang diwahyukan paham nggak kamu? Maksudnya diwahyukan? Oh, untuk saya. Enggak, Ya, diperjelas dulu saya pertanyaannya, diperjelas dulu. Apa tadi itu kok dibawa? Apa itu maksudnya? Ya, jadi begini. Pertanyaan dan kalimatnya seperti ini. Bisakah saya dijelaskan dan ditunjukkan bahwasannya Al-Quran itu dibawakan oleh siapa dan turun di mana begitu? Al-Quran itu sendiri begitu. Dibawakan tuh maksudnya gimana sih? Atau gini deh. Gini loh, Bang Pangeran. Bang Pangeran juga harus paham dulu apa itu Al-Quran, apa itu mushaf Al-Quran. Mana yang abang ingin tanyakan, Al-Quran kah atau mushaf Al-Quran? Tadi saya menanyakan perihal Al-Quran begitu. Yang dikatakan Al-Quran, berarti bukan kebanyakan mushaf umat, Al-Quran ya? umat Karena Anda tadi yang manusia mengatakan bahwa dibawa. Muslim, Nah kalau yang dibawa itu berarti ada dikatakan di fisiknya. situ, Gini, umat isinya apa manusia tulisannya? Muslim mengatakan, Bang Pangeran, isinya apa tulisannya? Al-Quran yang Anda maksud? Isinya atau tulisannya yang Anda maksud? isi dan tulisannya seperti apa? Nah, beda makanya, Bisakah beda kalau dijelaskan tulisannya kepada saya? seperti yang Bang Benny tadi. Kalau tulisannya dan isinya tentunya berbeda gitu loh. Tulisan itu artinya ditulis kan, nah, itu berbeda sejarahnya gitu. Sama isinya, kandungannya apa gitu, berbeda. Yang mana ini yang dimaksud? Al-Quran dari isi dan tulisan Al-Quran itu sendiri, bisakah dijelaskan kepada saya Al-Quran itu diturunkan di mana dan dibawakan oleh siapa? Ya, ini yang Anda maksud tuh isinya apa tulisannya? Dulu. Isi dan tulisannya Nggak bisa, dalam bareng-bareng Al-Quran beda itu itunya, sendiri. sejarahnya beda. Isinya apa tulisannya? Ayo. Udah, Bang, lebih baik kau diam aja, Bang. Biar yang Loh, lain kok ngatur-ngatur? Saya bisa tendang kau, kok ngatur-ngatur? Bertanya tentang Al-Quran kapan, tapi masalahnya kau belum jelas yang mana. Iya, yang ditanya Al-Quran itu apa? Al-Quran itu bukan sebuah kitab, buku yang ditulis aslinya, tapi dia ya untuk memudahkan pengajaran dibuat bentuk tulisan. Jadi yang kau tanya itu yang bunyi Al-Quran itu atau yang tulisan yang dibukukan? Saya ingin mengetahui isi dan tulisan dari Al-Quran itu sendiri begitu. Kalau kau Apakah tanya masih isinya, belum? berarti bukan bukunya, kitabnya beda. Kalau kau tanya kitabnya, berarti bukan termasuk isinya, beda ini sekarang masalah. Paham nggak yang dimaksud Al-Quran itu adalah bunyi. Tapi kok ini suaranya kalau nggak firman simpanan kok Tuhan sike amat ya. Suaranya dalam kalau nggak bahasa simpanan. Arab yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya yang didapatkannya dari pewahyuan lewat malaikat Jibril. Jadi yang mana yang mau kutanya ini? Yang diajarkan kepada para sahabat, apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad? Iya. Ini kan mungkin Apa di iya? tempat saya juga sedang ramai kan begitu. Ya ini si panan ini yang sunnah itu Biar si aja, panan ini. biar aja kalau mau tampil
Coba Yang mana mau ya? saya tanyakan tadi itu, Anak kecil aja kok biarin. Al-Quran itu sendiri dibawakan oleh Oh, bukan, siapa bukan bang, bukan bang kita. dan Tadi kan udah diturunkan aku di mana? sampaikan, dibawa oleh Jibril, melalui Jibril kan pada Nabi Muhammad, disampaikan kepada para sahabat. Tadi udah itu, kenapa nanya ulang lagi? Orang ngomong nggak dengar. Lalu diturunkan di mana? Diturunkan di mana? Al-Quran itu ya diturunkannya setelah bertahap 22 tahun 2 bulan 22 hari, bukan langsung jadi satu buku. Oh, di mana kau tanya Al-Quran turunkannya? Makanya tadi ditanya Bang P, Berarti yang mana? untuk Al-Quran itu sendiri diturunkannya memang bertahap dan tidak menutup kemungkinan ada campur tangan dari manusia, begitu? Oh, nggak begitu, beda, karena ada Beda. larangan Nabi Muhammad untuk mencampurkan penulisan tentang Al-Quran dan hadis. Ada ketika sedang diwahyukannya Al-Quran, masa itu dilarang menuliskan hadis, jadi tidak mungkin bercampur dengan pendapat manusia. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu diulang, yang dibacakan ulang dan diingat oleh para sahabat dan dicatat mereka. Ada yang mencatat, ada yang mengingat gitu ya, menghafalkan. Jadi nggak mungkin ada campur dari manusia. Jadi kalau untuk tidak ada campur tangan manusia, kenapa tadi dijelaskan bahwasannya ada sahabatnya juga, begitu? Nggak ngerti Dan tadi dituliskan oleh sahabatnya, begitu. Al-Quran itu disampaikan dalam bunyi bahasa Arab yang diwahyukan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bunyi bahasa Arab, itu yang dibaca oleh Rasulullah untuk disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat ini menghafalnya dan menuliskannya. Di mana masalahnya? Di mana masalahnya? Tunggu, Masalahnya tadi kan saya mengatakan bahwasannya untuk Al-Quran itu sendiri itu ada campur tangan dengan Di mana campur manusia. tangannya? Di mana campur tangannya? Tadi yang aku sampaikan tadi itu bahwa Ini Bang Bejo, mewahyukan simpel aja melalui jawabnya Jibril. sebenarnya. Hmm. Gini Mana? saya Di jawab mana ya. campur tangannya? Gini sebentar Kamu dulu. bilang Bentar. Ya Al-Quran kan itu tadi ada campur dituliskan tangan. oleh sahabat-sahabatnya. Iya, udah saya paham pertanyaan kamu, saya paham. Ketika Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat Jibril, lalu ditulis oleh sahabatnya, berarti ada campur tangan manusia. Ya betul, karena yang menulis itu tangan manusia, bukan tangan domba. Domba nggak bisa nulis. Itu yang ditulis. Iya, yang dihafal jadi kan? pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad sendiri atau sahabat-sahabatnya itu mengetahui begitu? Apanya? Mengetahui apa? Nggak jelas. Mengetahui apa yang ditulis begitu. Al-Quran ditulis oleh sahabatnya, salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Ya, itu sudah terkonfirmasi dengan para sahabat, dengan Rasulullah sendiri. Sudah terkonfirmasi. Terus mas, yang Anda maksud ditulis itu apa? Yang campur tangan itu apa? Kamu mau Yang namanya tahu- campur tangan kamu- manusia itu, dengar ya, dengar. Inilah kedunguan kamu, kegagal berpikiran kamu. Kamu nanya aja udah muter-muter, udah salah lagi. Iya. Ketika orang menulis, otomatis ada campur tangan manusia, namanya juga menulis. Kau ngerti nggak pertanyaanmu itu sendiri itu sebenarnya dungu. Ya. Bagaimana caranya orang ingin menulis kalau nggak kalau tidak ditulis dengan tangan, dengan kaki Ya, atau dengan apa? lalu- Ada yang Anda maksud? Yang dipertanyakan lagi kembali, apakah sahabat-sahabatnya itu mengetahui ataupun sebaliknya? Tadi saya dari sudah Nabi jelaskan Muhammad? nama sahabat yang menulisnya salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Saya sudah katakan, masih nanya lagi. Siapakah itu? Zaid Ya bin udahlah, Sabit udah host tadi itu. atau moderator turunin aja lah, pusing loh. Gini, Nanya gini. nggak jelas Ini maksudnya. sifat Nan.
Kan udah saya kasih tahu ini simpanan, ini simpanan. Pangeran mau bertanya tentang bagaimana mengkonfirmasi benar yang diwahyukan kepada para sahabat. Itu ada perintah sholat. Yang dalam rakaat sholat itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Itu Rasulullahnya masih ada. Apakah Tuhan sendiri menurunkan untuk Nabi Muhammad untuk sholat? Maksudnya? Ya, Tuhan itu sendiri Bang Bejo, menurunkan udahlah. wahyunya Tanya balik kan aja begitu. bibirnya. Untuk Nabi dan Rasulnya. Nah, ini bagus ini. Ada perintah sholat yang disampaikan dengan peristiwa Isra Mi'raj ya. Ada di situ dikisahkan perintah sholat dan itu dilaksanakan umat Islam. Tata caranya itu seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah berkata, sholatlah kamu seperti bagaimana aku sholat. Nah, sekarang kalau di Kristen sendiri beribadahnya, nyontoh siapa? Pangeran. Untuk di Kristen. Nah. Untuk kekristenan kan, untuk katakanlah kalimat sholat itu tidak ada. Yang ada oke. adalah yang ada Katamu. kan ibadah. Katamu yang nggak ada. Ya, kata saya. Kalau Ya, untuk katamu. di kekristenan untuk sholat ya. Karena ada Kristen yang sholat masalahnya. Kamu yang enggak berarti. Ada Kristen yang sholat. Kamu enggak berarti. Kalau untuk kalimat sholat di kekristenan sendiri nggak ada. Yang ada itu ibadah. Ada Kristen yang Begitu. tefilah diperintahkan Yesus katanya. Ada. Mau aku unjukin videonya. Jadi kamu Silakan. yang kamu enggak. Kamu mendapat pengajaran dari siapa? Karena ada yang diajarkan Yesus itu tefilah. Ya Lakukan silakan sholat kalau 3 kali ada sehari. datanya ataupun videonya begitu. Ya. Bisakah ditunjukkan kepada saya begitu? Bahwa di Bisakah kekristenan ditunjukkan itu kepada ada perintah saya? Tunggu, untuk aku sholat cari. begitu. Ya, jadi di Kristen ya setahu kami ada yang diperintahkan Yesus untuk sholat. Kata mereka melaksanakan sholat 3 kali sehari, perintah Yesus. Ya, yang kamu nggak sholat berarti gitu ya. Kamu nyontoh siapa? Ya Yesus. karena memang saya nggak pernah sholat begitu. Ya, kamu Lalu nyontoh apa siapa? yang mau dipermasalahkan? Kamu ngikutin siapa? Kalau tadi kan sholat perintahnya mengikuti Rasulullah, dilakukan sebagaimana Rasulullah mencontohkan. Kamu diperintahkan Yesus sholat 3 kali sehari, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kau ikut perintah siapa sekarang ibadahmu? Ya? Iya. Jelas itu pertanyaannya. Kristen, sebagian Kristen itu ada yang mendapat pengajaran dari Yesus sholat 3 kali sehari. Dipilih dia. Tidak ada. Itu lihat tuh Kristen Kristen sholat mengajarkan tuh. untuk sholat. Kalau untuk ibadah mungkin iya. Gini, udah Mas Bejo, daripada capek-capek, sekarang gini aja. Dia ini kan Protestan, saya yakin dia Protestan, ya. Kitab aja disunat-sunat, ortodok itu kitabnya 78, dia udah nyampe ke dia tinggal 66, udahlah nggak usah dipusingin. Kitabnya jadi Itu sunat. Kristen sholat dari mana itu? Itu. Kalau kami yang beribadah sesuai Itu perintah ortodok, Allah, itu yang begitu diajarkan oleh sang Iya, mau Rasulullah ortodok mau apa yang yang menyampaikan penting Kristen wahyu. itu ada sholat tuh. Kamu dari yang mana? Kristen beribadah nyontoh siapa kalau nggak ikut Yesus? Karena ada itu yang contohnya ikut Di petunjuk Yesus dia sholat. kekristenan itu di Yesus Kristus itu sendiri tidak ada yang namanya Itu sholat. yang sedang di video itu Kristen, bagian dari Kristen, dia tefilah 3 kali sehari itu. Kamu Kristen mana? Siapa yang ngajarin kamu nggak sholat? Itu yang diajarin Yesus itu sholat itu contohnya itu ada Orang di video. sholat tapi tangannya Ya, kemana-mana karena tuh. Ya karena kan tidak ada untuk di kekristenan. Itu ada, kok nggak diharuskan ada? untuk sholat, Itu ada, begitu. contohnya ada yang melakukannya itu 3 kali tefilah. Kau nggak pernah baca sih, nggak belajar kau makanya nggak tahu. Tuh. Loh, saya Kau ikut belajar. siapa? Ibadahmu ikut siapa? Diajarin siapa? Coba kau ibadahnya ngapain? Kristen sholat. Coba kau pangeran ibadah kau ngapain nih, Pangeran? Ibadah kau Ibadah ngapain? saya? Ya, ngapain? Ibadah saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan hal-hal yang baik.
berdoa melakukan hal baik. Belajar di mana itu? Berdoa itu maksudnya ngapain? Betul. Berdoa melakukan hal baik. Belajar di mana itu? Diajarin siapa itu, Bu? Beribadah itu berdoa, melakukan hal yang baik. Iya, itulah Caranya. udah Bang Bejo, itu resikonya pengikut Martin Luther ya begitu. Udah mau diapain, udah begitu. Kalau masalah itu saya nggak ngerti dia. Makanya Pangeran, kau ini belajar Kristen belum lengkap. Kristen Ini aja, aja. kau belajar belum lengkap. Kau mau Begini. belajar Islam susah. Kalau Nggak untuk di nyambung kau nanti. kekristenan sendiri tidak ada dan tidak diharuskan untuk sholat. Udah dibilang tadi dasar Itu kan pengajaran Yesus. menurut Ada, pedomanmu, kau yang nggak ya, tahu. Pangeran. Jadi gini Pangeran, kalau kamu mengatakan itu, kamu tidak mewakili Kristen, tapi mewakili otakmu yang dungu. Sedangkan Ortodok itu adalah Kristen pertama tertua, sedangkan Anda Protestan yang baru dihadirkan di abad pertengahan 16. Dan itu pun kitabnya Anda sunat-sunat. Bagaimana Anda mengklaim bahwa di Kristen tidak ada ajaran untuk beribadah seperti itu? Anda ini jangan menonjolkan kedunguan di sini gitu loh. Kalau Anda ingin bertanya, ingin berdiskusilah dengan akal sehat. Jangan menggunakan kedunguan. Oke, kenapa Benny Lim? Aku tanya sama kamu tuh kok di room-room yang lain kau berubah sosok tapi di room ini kamu begini. Tapi Di room nggak yang apa-apa lain lah, gimana? saya jawab. Kenapa? Lah, di room lain kamu nggak pernah mau mendukung yang room-room penghujat di room-room Islam gitu. Loh, apakah perkataan saya tadi menghujat Anda? Menghujat Kristen? Ini kan kamu mendukung, bro. Oke, aku jawab aja ya. Aku jawab aja ya. Kami kan lahir, kami Protestan itu dari Katolik, ya kan? Keluarnya dari Katolik gitu. Jadi salahnya Protestan itu apa? Ya berarti benar apa Tadi dia dikatakan Bang Benny, menarasikan nggak begini, menghujat bro. dia. Kau kok nyalahkan Bang Tadi dia Benny? menarasikan begini. Tidak ada ajaran Kristen seperti itu. Kami tidak diajarkan seperti itu. Oke? Narasinya. Lalu, Saudara Rosi Pak itu memberikan video bukti bahwa ada loh umat Kristen yang melakukan ibadah seperti ini. Oh, di kami tidak begitu. Nah, apakah itu dia mewakili Kristen atau dirinya sendiri gitu loh? Lah, gini bro, dia kan mewakili Kristen Protestan, ya. Dia Nah, bukan kalau mewakili begitu tinggal jawab, Kristen. saya seorang Protestan, tidak ada hal seperti itu. Itu ortodok. Selesai. Ya, dan itu saya pertanyakan. Iya. Berarti kamu ortodoknya itu belajar Kristen dari siapa? Karena menurut ortodok Yesus mengajarkan kepada mereka untuk melakukan tefillah, sholat 3 kali sehari. Caranya begitu, ada. Mereka lakukan sampai hari ini. Mereka itu sholat, ya. Itu 7 kali. Yang mana yang 7 kali lagi? Itu yang mana? ortodok tadi. Ortodok yang mana yang 7 kali? Yang Syriak, apa yang Rusia, apa yang ortodok yang Katolik? Yang mana? Yang Ya mana? Yunani lah. Yunani 7 kali. Yang ngajarin siapa? Lah tanya aja Agatha. Yang ngajarin siapa? Dasarnya di mana? Yang ada Tanya itu. aja Agatha, lebih Yang paham ada dia. di Aku kitab pernah nanya Apokripa. sama Agatha itu 7 kali mereka. Yang ada tertulis di Apokripa itu cuma 3 kali. Siapa Gimana bilang? 7 kali? Kamu tanya aja dulu si Agatha gimana. Aku belum tahu Ya udah tentang berarti ortodok. udah berarti gini Ya. Bang Bejo. Jadi aku Memang, itu Bang- pernah nanya sama si Agatha itu 7 kali mereka. Ya, yang gitu. ngajarin Sedangkan siapa? oke lah, tanya dulu. Kalian aja yang nyontek-nyontek sebenarnya. Yang ngajarin kalian siapa? Itu yang ngajarin 7 kali siapa? Pengajaran siapa? Dasar Bibelnya Tanya ada. aja si Agatha. Gini loh. Kau tanya soal Agatha, gini, yang oke, ada di sini kau yang jawab. Kau bilang 7 kali. Bentar dulu, Mas bentar Bejo, dulu. Mas Tanya Bejo, Agatha. Kalau Mas Bejo. aku cuma tahu dari si Agatha itu dia 7 kali melakukannya. Iya Ya. kok, Gini, kok Mas kau Bejo. bawa Sekarang aja, Agatha bentar. tapi kau nggak tahu bagaimana jelaskannya itu kan ini kok diskusi apa ngarang? karena aku bukan Katolik, aku bukan Ortodok. Ah, berarti beda Iya, kan? Gini Mas Bejo, Sekarang Mas Bejo gini. sabar. Sekarang gini, bentar, Raja sebentar. Mas Bejo, tadi dia sudah mengatakan dia tidak tahu
Ya, Iya. dia tidak tahu. Kalau Anda ingin tahu, silah tanyakan Agatha. Jadi udah nggak usah diperpanjang. Nah, Karena dia sudah kalau- mengatakan dirinya tidak tahu. Iya, terus yang Jadi ngajarin udah- kau jadi tidak tahu itu siapa? Sang Raja. Yang ngajarin aku tidak tahu jadi tahu itu siapa? Maksud kau tuh bicara kayak mana sih? Kok bisa kau nggak tahu Agatha tahu? Yang ngajarin kau lah terus siapa? Yang ngajarin Agatha siapa? Yang ngajarin Yesusnya kayak mana? Tanya aja si Agatha. Iya, kau kok nggak tahu Ya, yang itu diajarkan dari kepada Agatha itu? romonya Iya. dari apa bapak-bapak gereja mereka. Iya. Dari Terus yang abad diajar- pertama. Sekarang Ya. aku nanya sama kalian itu. Kalian itu tunggu Enggak, yang sekarang aku nanya Agathanya kenapa kalian begitu. itu nyontek-nyontek. Yang ku tanyakan pakai tasbih, kalau Agatha begitu terus kau kayak mana pakai- caranya? Aku kan nggak nanya tentang pakai- Agatha tadi. Aku nggak Dengar nanya lu, Agatha, aku nggak pakai nanya Agatha. tasbih, Aku nanya kau bagaimana cara kau beribadah? Dengar lu pakai tasbih. Enggak, yang bertanya aku bukan kau. Tadi kan aku yang bertanya. Pakai apa Kau yang namanya? menyatakan dirimu menjawab. Kau kutanya ibadah kau macam mana caranya? Ya ibadah kami ya biasa aja. Ya biasa itu bagaimana caranya? Ya gereja nyanyi. Ah, Liturgi kami hampir sama orang si Agatha. Siapa yang ngajarin itu ke Semua gereja? semua Nyanyi. Kristen itu hampir Yang ngajarin ada siapa? perbedaan sedikit di liturginya. Yang ngajarin ke gereja nyanyi siapa? Yesus ngajarkan tadi itu berdoa, beramal, Oke. ya. Kamu buka dulu di apa ya? Kamu nggak percaya? Yesus juga ngajari juga nyanyi. Tengok nih di Ya. Lukas. Bentar. Oke, sorry, di Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyi nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Yesus itu sebelum pergi ke Bukit Zaitun itu mereka melakukan nyanyian pujian. Yang Baca dikatakan- Matius 26 iya. ayat 30. Ada penjelasan di situ kalau Yesus sedang beribadah. Coba kau jelaskan di mana? Sekarang aku dikatakan. tanya dulu. Enggak, itu tadi kau bilang kan Yesus Sekarang aku mengajarkan tanya dulu. nyanyi-nyanyian. Kan kamu kan Sebelum pergi ke Bukit Zaitun. kan? Yang kutanya, kau beribadah. Nyanyian kan? Yang kutanya Kamu kau ngerti beribadah. bahasa Indonesia enggak? Yang Tadi kan kamu kutanya nanya apa? kau beribadah Nyanyian, kan? bagaimana caranya? Siapa yang ngajarin? Yang kutanya. Yesus itu nyanyi-nyanyi apa beribadah? Di mana keterangan itu dia beribadah? Beribadah itu kan kami punya itu. Di mana pula beribadah kalian punya bahasa Arab itu ibadah? Kalian Gini, udah oke. ngambil kada bahasa Arab, kalian suka-sukanya aja lagi menerjemahkan. Kaidah bahasa Arab. Arab itu rupanya Islam. Ibadah itu bahasa apa? Arab Weh? itu Islam. Ibadah itu bahasa apa? Masalahnya bukan itu, Sekarang masalahnya aku tanya, Arab yang itu ditanyakan Islam enggak? bagaimana tata Arab caranya itu Islam. kalian Kok itu botol kamu? Itu Arab beribadah. itu astagfirullahaladzim. Ya, poinnya jangan lari. Aku tanya bagaimana caranya kau Kamu tuh beribadah? kok jadi Siapa bodoh yang ngajarin? beragama. Karena tadi Bejo. tadi topik Kamu tuh kok bahasannya jadi bodoh bagaimanakah beragama, Bejo Deli. umat Islam melaksanakan sholat itu diajarkan Rasulullah. Kamu Kristen Itu Muhammad melakukan kalian itu ibadahnya tukang kayak contek. apa? Bagaimana Muhammad kalian caranya? itu Siapa tukang yang contek. ngajarin? Asal kau Aku tahu. tanya. Kau buktikan conteknya mana? Coba buktikan dulu. Tampilkan. Mana Oke. buktinya? Mana? Oke. Muhammad Raja. itu nyontek perkataan Raja. Rasul Paulus Raja, ya. Raja. Bentar. Raja. Kamu tadi bilang ke saya, Benilim, kamu kenapa menghujat? Saya nggak pernah menghujat. Kamu tiba-tiba ngomong kata contek itu apa maksudnya? Oke, enggak, kita buktikan aja Iya, apakah Muhammad silakan, itu Di. bukan tukang contek. Oke, buktikan, Ya. dibuktikan conteknya di mana? Iya, siap, Mbak. Nggak sama aku tampar Kamu ada nenek hadis. moyang kau nanti. Kamu ada hadis. Kamu ada aplikasi hadis. Di mana kau sebutkan apa di situ disebutkan? Tampilkan, coba tampilkan. tampilkan. Iya. Bertanggung jawab dengan apa yang kau katakan, jangan sembarangan. 1 Korintus 2 ayat 9 itu 1 Korintus itu kan surat Paulus ya, dicontek oleh Muhammad di Sunan Ibnu Majah 4319, Sahih Bukhari 3005, 4406, 4407, 6944.
Musnad Ahmad 7796 banyak itu. Enggak, apa bunyinya? Apa bunyinya? Coba apa bunyinya? Ini loh. Raja. Kamu bunyi? itu sedang Bentar, bacakan bentar, hadis bentar. atau ngasih Iya. nomor togel? Ya, apa bunyinya? Apa bunyinya? Apa di situ tuh? Bipit jangan contek Kau tuh apa berarti sih? sering main togel ya? Memang kayak orang Cina ini. Oi, Kamu- apa kamu bunyinya lucu. yang kau fitnahkan itu dicontek itu apa bunyinya? Kau Oke, buktikan dulu. oke. Perkataannya seperti ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Oke, kita tengok di Sunan Ibnu Majah 43:19. Ya. Oh, saya pakai data dulu ya. Saya kasih tunjuk sama kamu. Ya. Yang mana dicontek Muhammad itu perkataan apa? Ini, saya open cam. Saya itu harus tunjuk pakai data. Oke ya, ini Alkitab. 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya. Ini perkataan, ini surat Rasul Paulus, ya. Oke, kita kembali ke hadis. Nanti kamu sesuaikan ya sama hadis kalian punya. Udah, baca aja, lama kali. Bentar. Yang mana mau kau pakai duluan? Belum aja, yang mana? Oke, ini. Sesuatu yang tidak pernah, ini Sunan Ibnu Majah 43:19 ya. Ini sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas pada hati manusia. Ini contek. Siapa yang bersabda? Enggak tahu. Muhammad. Bentar, kau baca dulu dengan lengkap itu dari Ibnu Majah itu apa? Muhammad. Sampaikan itu Ibnu Majah itu lengkapnya apa yang dikatakan di situ. Kau ambil sebagian aja. Oke. Rasulullah SAW ya bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku Gitu bang, cara persiapkan hadis. untuk Bukan gitu cara hamba-Ku baca yang hadis bang. sahih. Bukan gitu cara baca hadis. Sanatnya baca. Ya, dari atas itu baca. Dari Ahli hadis bang. Ya, dari siapa ke siapa tentang Sanatnya, apa itu. sanatnya. Perawinya siapa? Ya, jadi kau biar tahu itu cerita tentang apa. Ini Aku orang perawinya. Masar. Jauh kali kau tengoknya bang. Di situ kan ada. Kalau Ya memang udah lengkap. besarkan saya. Mana? Apa yang Udah? kau buka? Apa yang kau buka itu? Mana? Ini sanatnya. Sanat apa yang kau tunjuk itu? Apa kau tunjuk itu? Ini enggak sanatnya. Inilah sanatnya. Ini. Tahu Abang ngerti nggak cara baca hadis bang? Lah, bukan sanad kan kau itu. minta sanatnya kan? Statusnya sahih. Mana? Ya orang kafir bicara hadis. Goblok kali. Turun aja kau. Ini tengok ini, woi. Cara baca hadis ini perkataan cara ini baca yang hadis telah menceritakan Muhammad kepada ini. kami Perkataan Turunin aja, turunin Sesuatu aja, yang turunin, tidak pernah turunin, dilihat turunin, oleh turunin. mata, Itu tidak malah pernah aku bilang. Baca yang dari tidak pernah atas, aku didengar bilang. oleh telinga dan tidak pernah Baca terlintas dari pada atas. hati Itu tentang manusia. siapa? Kok Bacanya. dicontek? hadis nggak begitu Nggak kafir. gitu. Yang penting tertulis. Enggak Itulah begitu. kau bodoh. Bukan kayak gitu cara baca hadis kami yang sering dilintas mazhab nggak kayak pernah kayak gini cara baca hadis. Jadi Sanad gimana? perawinya jelas. Ya ini kan kau bilang sanatnya tadi kan, sanatnya ini kukas tunjuk. Kau tahu nggak sanad itu apa tahu nggak?
Ya ini sanatnya kan? Iya, tahu nggak? Sisilanya kan? Iya, sanat itu tahu nggak? Sisilanya kan? Urutannya. Masa tahu. Sisilah. Ini kan kedudukannya atau apanya? Apanya? Silsilah pula. Kan sisilanya ini pokoknya. Sanatnya itu kan sisilanya. Silsilah itu turun temurun kelahiran silsilah. Itu apa? Astaga, ya udah terserah kalian lah. Aku udah bukakan ini, ya. Jadi Apa? ini Kau dicontek baca, Muhammad. Makanya kau baca dari Ini yang atas. dicontek Muhammad ini contek Muhammad ini. Kau nggak ngerti soalnya kau baca dengan lengkap. Muhammad itu raja contek gitu loh, teman-teman. Kau nggak baca dengan lengkap. Yang mencontek itu ya perjanjian lama diterjemahkan, diambil menjadi perjanjian baru dengan terjemahan Sekarang yang Muhammad salah. ini mencontek nggak bahasa Enggak, surat Paulus? Itu tidak Muhammad. Surat Itu Rasul Paulus. hadis yang kau sampaikan ini siapa yang nyampaikan? Ibnu Majah tulisannya itu. Muhammad kau tuduh. Ini Muhammad yang bersabda loh. Yang kau tuduh Ibnu Majah itu, bukan Muhammad. Hadis itu yang kau Muhammad. sampaikan, bukan Al-Quran. Yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah ini itu Muhammad Al-Qurannya. yang bersabda. Itu kaitannya sama Al-Quran yang mana? Kalau kau tahu hadis. Ini Muhammad yang berbicara, woi. Iya, kalau Muhammad itu berkaitan dengan Al-Quran yang mana? Emang Nggak ngerti tahu kau aku. baca hadis, Oh, makanya. Ini Itu yang kau baca bukan dari Muhammad. Quran Tuduhanmu As-Sajadah menuduh Muhammad. 17. Apa tulisan di situ ya sajadah? Buka sajadah 17. Apa tulisannya? Ya kau yang bukakan lah. Kau pulang ngatur aku sudah Biar kau tahu kebohonganmu itu, kau kau yang buka. buka, woi. Gak usah kau ngatur-ngatur aku. Yang penting aku jelaskan Kamu yang Muhammad bahas bukan itu, nyontek. Raja. Kau yang Raja. bahas, kau Yang bahas itu kamu, kau Raja. baca itu sajadah apa Raja. sama yang kau katakan Muhammad itu narasinya? bukan contek. Kau menuduhkan Ibnu Majah, menuduhkan Nabi Muhammad mencontek. Tahu Raja kamu itu, Raja. Padahal Lah, itu menjelaskan ini tentang Ibnu Muhammad Majah. gak bukan contek ini. Mana mencontek? Siapa yang bilang mencontek? Kau Oke. perawinya itu nggak tahu. Perawinya Sesuatu baca, yang tidak perawinya, pernah perawi. dilihat oleh Maka- mata, perawi. tidak pernah Wait, didengar oleh perawinya, telinga, perawinya. dan tidak pernah terlintas pada hati Perawinya. manusia. Perawinya tanpa perawi doif. Enggak. Tanpa perawi. Teman-teman. Enggak. Ya sudah saya jelaskan. Mohon izin Makanya dulu. kau udah Ini kafir perawi aja dari mau usah sini. cerita, Bang. Mau usah cerita Iya. hadis. Telah menceritakan kepada Raja. kami. Raja. Abu Bakar bin Abdul Syabah telah Belajar menceritakan makanya. kepada kami. Kau belajar Abu supaya Bawa pintar, supaya gak percaya Ya, lagi coba sama teman-teman tenang dulu, dongeng-dongeng teman-teman. Romawi yang Teman-teman ditipuan tenang dulu, Paulus. coba. Aduh. Nggak menuhankan anak manusia. Kalau kau mau menghujatkan mengatakan Muhammad mencontek, kalian Enggak, tertipu gini, oleh gini, Paulus sebentar. Bang Bejo, dengan pengajaran Bang Bejo. Romawi yang menyesatkan Bang Bejo. pengajaran para nabi di Israel. Itu baru betul. Sebentar, Bang Ini Bejo. Muhammad Sabar bukan nyontek dulu. ini, oi. Iya. Ya silakan Gus mohon Miftah izin. yang mau menjelaskan. Setelah Coba pertanyaan ini, Raja kau mohon diam izin, dulu ya, guru-guru. biar dijelaskan Iya. diam ya, jangan ngomong ya. Mohon izin guru-guru. Oke, silakan Kalau Gus. pertanyaan ini terjawab sama dia, terjawab atau tidak bisa silakan ambil tindakan. Sekarang saya nanya baik-baik ya, saya hargai kamu ya, Kang Raja. Di hadis Ibnu Majah tersebut itu menerangkan tentang apa? Saya pengen tahu itu aja. Tentang hal apa ya? Barang siapa di antara kalian Yang saya tanya, benaknya telah diperlihatkan. hadis di situ menerangkan tentang apa? Coba bisa jawab nggak? Ya nggak tahu. Juga ini aku punya pakai itu. hadis ini. Berarti kamu jelas-jelas tidak tahu Oke, kita tentang pakai yang hadis yang itu. lain supaya aku terangkan sama Raja, kalian. kamu udah satu hujatan. Pertama kamu tidak mengerti hujatan hadis. gimana? Bisa dengerin nggak? Bisa gantian nggak? Silakan. Saya kan nanya, apakah kamu tahu maksud daripada hadis di situ? Tidak tahu. Berarti kamu sudah menarasikan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Tuh ya. Oke? Nggak Kamu ketahui pengen tahu apa gimana? enggak? Kalau nggak pengen tahu saya nggak ini. Nah sekarang simple. Dari Bible kamu yang tadi kamu terangkan itu tentang apa? Baru saya jelaskan. Sekarang kamu yang katanya tadi mencontek, kamu sudah menghina ya. Kamu sudah menghujat, menganalisa hadis yang kamu sendiri tidak tahu
substansi daripada konteks hadis itu. Sekarang tadi kamu kan katanya mencontek. Sekarang buktikan tadi tentang apa di Bible kamu yang memadukan hadis tersebut, coba. Tentang apa? Ayo silakan. Ayo. Oke, bentar dulu kita tengok dulu pakai ini tentang apa? Bentar. Kalau ini di hadis ini tentang apa, ntar dulu pakai aplikasinya aku, hadis yang lain. Ensiklopedia nih. PD. Tadi yang di Bible kamu yang katanya sama dengan hadis Iya, bentar tersebut, dulu. Kuclok, Aku mau tengok jangkrik. ini dulu. Hadis kok disamakan dengan ensiklopedia? Beda lah. Kau pikir Tadi kasar? ayat yang kata pasal penerangannya tuh, kan tentang pasal hadis yang ini ada di menunjukkan kitab tentang kamu hadis yang apa, katanya kan? sama mencontek, coba sebutkan tadi apa di Matius, apa di Pilus Garuda tadi, sebutkan tentang apa. Sekarang kita padukan. Pertama, kamu sudah menganalisa hadis yang kamu sendiri tidak tahu, padahal itu yang kamu baca padahal terjemahan. Kita belum menyuruh kamu membaca bahasa Arabnya. Sekarang kita ikuti narasi kamu. Kami hargai, saya hargailah. Mungkin teman-teman sih tidak ya, sudah nggak terima kalau teman-teman sih. Saya masih menghargai kamu. Sekarang tunjukkan kalau perpaduan kamu itu benar. Coba tunjukkan. Di Bible kamu yang tadi menyebutkan sama dengan hadis Ibnu Majah nomor 4319 itu tentang apa? Coba. Ya Ayo. bentar dulu, ini lagi Ya, diproses, silakan. buka. Kamu tuh santai aja selu, jangan nangis. Iya, bukan nangis, belajar. Jangan aja, banyak belajar. ngomong, udah sekarang tunjukkan. Kalau kau banyak Iya, ngomong, sabar, cuman bersuara, sabar, enak. tapi ternyata nanti nggak ketahuan ada isinya, cuman kosong aja kan. Iya, malu-maluin. bentar. Jadi Nak, percuma bentar, bunyi suaranya banyak, tapi nggak ada isinya. Coba sedikit aja suaranya, tapi manfaat didengar orang paham gitu. Coba. Wahabi aja nggak kayak gini loh. Bidongok dari Iya, saya kan sudah membuktikan. Ya memang bukti bodoh, udah jelas. Iya, buktikan kalau apa yang kamu padukan itu benar. Tadi kan kamu tidak mengerti substansi hadis tersebut. Sekarang saya sebelum menjelaskan, coba kembalikan lagi Bible yang kamu samakan. Coba tentang jangan apa? Saya nangis. pengen tahu. Iya, sabar, jangan nangis lah. Kurangi bicara yang nggak perlu supaya kau nggak terlihat memalukan. Coba. Karena itu Iya, sabar aja. kita sedang menampilkan ilmu yang disampaikan, bisa kami buktikan. Kau nggak bisa. Malu-maluin aja kau nanti. Coba ilmunya Bukan, tampilin. ini lagi Jangan- ngabret. Ya, jangan Bentar, buat, nih, jangan saya pakai kasih tunjuk kata-kata sama yang Tadi nggak penting katanya, didengar. tadi kan kamu semua sudah membuka. Tadi kan kamu sudah membuka sebelumnya, kamu membuka Bible yang katanya Bible ini dicontek. Sekarang tunjukkan tentang apa Bible kamu itu. Hikmat yang benar. Coba Itu silakan tentang hikmat tunjukkan. yang benar. Nggak ngerti dia bacanya ternyata. Bentar dulu. Ini lagi upgrade. Nggak ngerti kau bacanya. Tadi yang kamu sok-sokan. baca Aduh. tadi, yang kamu baca Iya, Bible bentar kamu yang dulu. katanya itu dicontek tadi. Kamu tidak dengar. Buktikan kalau substansi dari apa yang ada di Bible dengan yang ada di hadis Ibnu Majah itu sama. Coba tunjukkan. Aduh, woi. Kata-katanya itu diambil, woi. Dengar nggak kau bahasaku? Tunjukkan, coba ya tunjukkan kata-katanya juga tunjukkan. Tadi kan Coba sudah seperti apa? tunjukkan tadi. Kamu kemana aja? Coba kembalikan katanya mencontek. Kamu tadi sudah menarasikan hadis dengan bebas. Coba tunjukkan tadi. Tadi kan kamu sudah membaca Biblenya. Coba tunjukkan. Matius berapa ke, Yohanes berapa ke, Korintus berapa ke, Pilus berapa ke, terserah. Oke, ini. Coba. Besarkan lagi saya. Iya, silakan. 1 Korintus 2 ayat 9. Iya, baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya? Iya. Nah, kalau di yang Tentang tadi apa tuh, itunya? Saya tanya tentang apa itu? Bibelnya tentang apa? hikmat yang benar. Tentang apa? Menerangkan tentang apa? Ini Bibel tentang kamu itu hikmat Bibel yang kamu benar. masa kamu gak ngerti tentang apa Hikmat Bibel yang itu? benar. Woi. Kenapa? Hikmat yang benar. Tentang apa? Hikmat yang benar. Oke. Sekarang Kamu tuh tentang pongkian kok. hikmat Dari tadi yang aku bilang benar. hikmat yang benar. Ya. Tadi nggak denger.
Oke. Sekarang ini di hadis, ya. Di sini dikatakan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas pada hati manusia. Sama Menurut nggak kamu tadi itu yang aku tentang baca? apa? Menurut kamu itu tentang apa? Tidak tahu kan? Ya. Jauh. Yang penting substansinya aja jauh. sekarang aku tanya Kalau dulu tentang kamu, hadis woi. tersebut menerangkan Bentar tentang dulu. surga. Apa hubungannya? Contekannya dari mana? Kuculuk. Ini mana ada tentang surga ini dibahas, bro? Udah ya. Coba Sudah kamu saya baca, jelaskan. kau baca Ini di teman-teman Sunan ya. Ibnu Majah. Oten ini benar-benar ya kaum yang Udah, benar-benar kamu tukang baca nyaplok ini, ya. ini. Gitu ya. Mana Jelas tentang surga? di dalam hadis Mana tentang itu surga? sama sekali tidak menerangkan apa yang sama dengan Mana yang tentang substansi yang surga? ada di Bible tersebut. Mana yang tentang surga? Jadi apa namanya di dalam hadis tersebut, di mana keadaan dan kondisi surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlintas dalam hati. Maka di situ juga ditegaskan di dalam surat As-Sajdah juga, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berbagai macam yang tentang kesenangan dalam hati sebagai balasan bagi mereka dengan apa yang dikerjakannya. Dua hal tinggal apa namanya, berarti Oten ini yang pertama sudah memelintirkan hadis, yang kedua sudah berani menarasikan hadis dengan seenaknya, yang ketiga dia sendiri tidak paham substansinya, yang keempat memadukan Bible yang sama sekali tidak ada persamaan dan substansi daripada isinya. Berarti si kuculuk ini sudah menghujat agama kita. Apanya menghujat? Tengok kau ini. Yang kau bilang mencontek itu kan kau bilang kan dari dasar kata Ini kan saja. contek ini, nggak Udah ya, nyontek ini. Maknanya apa? sudah saya jelaskan dari substansinya juga beda. Ya kita padahal kita mengikuti ya, kita belum mengarahkan dia untuk membaca bahasa Arabnya. Ya kita belum apa namanya bahasa Arabnya ya. Tapi begitulah Oten ya. Jadi silakan untuk guru-guru yang lain ambil tindakan bahwasanya di dalam hadis tersebut jelas ya. Dan mereka berusaha membenturkan Raja. Mana ada di dalam hadis Ibnu Majah 4319 ya, catat ya teman-teman, daripada yang berakun sang raja ini, di situ dijelaskan dia tidak bisa bahasa Arab. Haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la a'yunun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Qala Abu Hurairah wa min balha ma qad atla'akumullah alaihi iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Qala wa kana Abu Hurairah yaqra'uha min qurrati a'yun. Nah itu ya teman-teman. Jadi kita sengaja dari substansi isinya saja kita mengikutilah karena mereka memang tidak mengerti. Jadi buat teman-teman Oten seringkali kasih ke saya kasih kisi-kisi. Kalau kalian mau bertanya, pahami dulu, baca dulu konteksnya, baca dulu, pahami dulu. Jadi tidak jadinya hujatan ya. Buat teman-teman silakan untuk ambil tindakan, silakan kalau mau kick gitu ya. Jadi udah jelas ya Raja ya. Apa? Ya gini Raja dengar dulu. Tadi sudah dijelaskan. Di Alkitab kami. Ya gantian Raja, ngomongnya gantian. Tadi kamu udah ngomong, Gus Miftah udah ngomong. Sekarang saya mau belajar ngomong dulu, kamu belajar dulu ya. Jadi gini loh ya. Kamu belajar dulu. Di situ konteksnya kamu ketika membacakan Korintus konteksnya kan hikmat. Nah, sedangkan di dalam hadis itu adalah konteksnya mengenai surga. Berarti konteksnya berbeda. Adapun persamaan kata itu bukan serta-merta menyontek. Gitu loh. Karena di situ beda konteksnya. Persamaan kata itu bukan berarti orang menyontek. Paham nggak?
Tadi kamu Jadi juga kamu jangan menyebutkan ngada-ngada, jangan astagfirullahaladzim. marah-marah. Kamu juga menyebut Kalau astagfirullahaladzim tadi sang raja. Apa kamu Itu nggak bukan menyontek? nyontek. Apa di Kristen ada astagfirullahaladzim? Kalau Tadi kamu menyebut astagfirullahaladzim. Kalau ikuti dong. kata-kata menyontek itu kan banyak ya. Apa Salom di dalam Israel dicontek Kristen? Apakah kata Mesias di Yahudi dicontoh Kristen? Apakah Ya, kan Yesus ini kan dari tentang sana, hikmat dari yang Israel. oleh orang Yahudi? Oke, udah. dicontoh Sekarang kita Kristen? tutup diskusinya yang tadi sudah selesai, sudah Banyak terjawab oleh Gus contoh, Miftah. Batu. Ya, jadi sekarang giliran saya nih, saya yang ingin bertanya kepada Raja nih, ya. Nanti mungkin disambung sama teman-teman yang lain. Oke, bisa? Raja? Silakan. Oke, baik. Saya mau tanya nih tentang ketuhanan Yesus, ya. Nah, pertanyaan saya gini. Lukas mengatakan telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Ayat itu, surat itu, pasal itu eksplisit atau alegoris? Jawab dulu. Mau eksplisit, mau alegoris pun itu Enggak, saya minta kepastian dulu. Itu alegoris atau eksplisit? Alegoris. Alegoris. Alegorisnya di sebelah mana? Oh, pernyataan malaikat. Pernyataan malaikat. Anda bilang itu pernyataan kan malaikat. perkataan Alegorisnya sebelah malaikat. mana? Lalu tidak benar kata malaikat dari Lukas bahwasannya telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Alegoris. Kata malaikat tuh. Alegoris itu kan perumpamaan. Berarti yang lahir itu bukan Tuhan. Gitu. Bukan. Maksud aku itu bukan gitu, bro. Itu kan Ya perkataan makanya aku tanya malaikat. dulu, pastikan dulu. Ayat itu eksplisit atau alegoris? Udah gitu aja. Kalau alegoris, aku akan lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Eksplisit. Eksplisit. Oke? Eksplisit ya. Saya catat ya. Anda mengatakan di ayat Lukas itu eksplisit jam 17.20 ya. Oke. Jam 17.20 Anda mengatakan itu. Pertanyaannya, bukan Tuhan tuh, ketika berarti. Yesus disalib, Tetap yang lahir bukan Tuhan tuh, Ustaz. Itu Ustaz, kalau di eksplisit, itu yang lahir bukan Tuhan. Itu adalah manusia yang direstui oleh Tuhan. Baca pemaknaan kata Mesias. Baca kata pemaknaan. Sebentar Mas Bejo, saya belum selesai Ini bertanya. siapa? Yang mau ngomong ini siapa dulu? Oke ya. Satu-satu Siap. aja. Udah dengar ya. Ketika Yesus mati di tiang salib, kenapa dia menjadi manusia? Kenapa? Ketika Yesus disalib, kenapa dia menjadi manusia? Lah, kan firman menjadi manusia. Yohanes Tadi 1 ayat kamu sudah 14. mengatakan Lukas itu ayatnya eksplisit. Eksplisit itu berarti bukan kan alegoris, tidak itu bisa kan diganti, tidak pernyataan bisa gini. dirubah. Astaga, dengar dulu. Kawan, itu kan pernyataan malaikat telah lahir Aku tanya Kristus lagi, itu eksplisit Tuhan di atau kota alegoris? Daud. Eksplisit. Ya, aku tanya bro. lagi yang jelas. Eksplisit. Oke, ketika Yesus disalib, yang disalib itu Tuhan atau manusia? Tubuh kemanusiaannya. Allahu Akbar. Aduh, coba yang Firman lain deh telah menjadi diskusinya. manusia. Firman itu kan dari ilahi. Makanya kau nggak ngerti berdiskusi kan menggunakan Kamu yang nggak ngerti, woi. menggunakan kata eksplisit dengan Kamu alegoris. tetap Kau nggak menggunakan paham. Yohanes 1 ayat 1 dan loncat ke Yohanes 1 ayat 14. Sekarang gini, Nah, bro. ketika kamu menerangkan itu, kamu lupa bahwa Yohanes 1 ayat 2 dan 13, 2 sampai dengan 16 itu kamu hilangkan. Jadi dari Yohanes 1 ayat 1 loncat ke Yohanes 1 ayat 14. Ayat 2 sampai ayat 16 kamu hilangkan. Kok dihilangkan? Kamu yang tukang gimana sih? comot-comot ayat itu kamu sebenarnya. Tadi kan saya sudah jelaskan, apakah ayat ini eksplisit atau alegoris? Anda sudah mengatakan eksplisit. Eksplisit itu berarti makna yang sesungguhnya. Kan begitu? Iya. Nah, ketika Yesus mati di tiang salib, disalibkan, mati, berarti Tuhan mati. Tubuh kemanusiaannya.
Allahu Akbar. Makanya kamu baca gini bro. Manusia lagi. Kan ku tanya dulu samamu, firman telah menjadi manusia itu makanya dinyatakan di Tuhan tetap. Berarti saya sudah tidak bisa meneruskan diskusi kepada Anda karena Anda sudah berbohong. Awalnya saya mengatakan itu eksplisit, Anda mengatakan kamu baca iya. dulu Yohanes 1 Ketika ayat saya 14. pertanyakan kematian Yesus, Anda mengatakan bukan. Oke? Gini. Jadi di situ Kalau sudah ketahuan bahwa Anda tidak mau jujur. belajar Alkitab itu, bro, ya kalau kamu Anda mau tidak tahu perlu kayak mengajari gitu. saya Alkitab. Bible, Ya. Bible bukan Alkitab, Bible. Tolong Oke, teman-teman Anda tidak perlu biasakan mengajari saya Kita, Bible. kita jangan Bible itu ikut-ikutan bahasa ya. Inggrisnya, woi. Bible. Kata siapa? Coba cek di itu dapat di browsing coba apakah Bible itu kemudian Coba kau tengok di Alkitab Alkitab, artinya Alkitab, Bible. Alkitab kau tengok di Itu Alkitab, adalah Bible. Alkitab kau Jadi tengok. teman-teman ya, Alkitab mohonlah. itu dalam Saya beberapa KBBI kali seperti itu ini. kitab sucinya orang Tolong Kristen, di-mute dulu. woi. Bang Pe, Bunda Ros tolong Iya, di-mute-kan Gus. lagi ya. Ini sebagai demo juga ya, saya beberapa kali di komal-komal kita mute. jangan terbawa oleh narasi mereka ketika menyebut Al-Bible. Ayolah teman-teman dan ikhwan fillah. Alkitab adalah dari bahasa Arab. Oke, Yang kita tengok ya, kita nama tengok dari lain KBBI, daripada kawan. Al-Quranul Jujur Karim. kalian ini. Ketika Oke, harus jujur kalian ini ya. moderatornya nggak ada ya, Bang Bejo ya, Bang P-nya kayaknya nggak ada ya. Siap Gus. Moderatornya nggak ada ya. Siap Gus. Terima kasih sarannya Gus. Ya Gus. Iya. Gimana, Ini saya terangkan lagi ya buat teman-teman ya. Saya ulangi lagi. Saya lagi mendemokan satu persatu ya. Biasakanlah buat teman-teman ikhwan fillah, kita merubah sedang mengangkat harkat dan martabat kemudian mengambil istilah-istilah tersebut, tetapi dari kita sendiri. Kita awali dari diri kita sendiri. Salah satunya ketika menyebut kitab mereka, ayo kita biasakan dengan Bible atau Evangelion. Karena apa? Alkitab adalah nama lain daripada Al-Quranul Karim. Ketika mereka menyebut Alkitab, sedangkan di dalam isinya, di dalam kitab-kitab itu sendiri banyak ajaran-ajaran yang tidak senonoh. Apakah kita terima? Alkitab adalah bahasa Arab yang berarti adalah tulisan atau termaktub nama lain daripada Al-Quranul Karim. Kalau mereka menyebutnya kitab saja itu tidak masalah. Tetapi ketika ditaruh, ketika ada yang namanya al itu disebut dengan al-ma'rifat, maka itu sudah terkhusus. Di dalam Al-Quran, dimanapun suratnya, dimanapun ayatnya, ketika menyebutkan kalimat Alkitab pasti merujuknya kepada firman-firman Allah yang diwahyukan kepada nabinya. Baik itu Zabur kepada Nabi Daud, baik itu Taurat kepada Nabi Musa, baik itu Injil kepada Nabi Isa, maupun Al-Quranul Karim. Jadi ayolah kita biasakan dari sekarang buat ikhwan fillah, jangan sekali-kali mengikuti narasi mereka ketika mereka menyebutkan Alkitab, karena Alkitab adalah nama lain daripada Al-Quranul Karim. Jawab dulu. Mohon maaf, ini sebentar. Mohon izin host minta waktunya sebentar ya, karena ini tadi Ustadz mohon maaf. Ya, ini soalnya ini orang ini kurang ajar ya. Dia bawa tuduhan tanpa dia membuktikan dari narasinya. Apa Natali kau bilang kurang ajar? Apa Raja botol Kucuk? kamu. Iya sudah. Islam Ayo saya botol buktikan. kau. Cewek Saya buktikan. Ya udah jangan kejam, jangan kejam. Saya baru buka data. Kok udah keserupan? Saya buka data loh. Jangan Saya buka data. Tolong yang lain diam dulu. Nggak boleh. Iya. Iya. Mohon izin. Biar saya aja dulu ya, karena ini tadi diam. Kamu bodoh, nggak punya data, diam. 1 Korintus 2:9 ini yang kamu tadi bawa ya. Diam kamu, penghujat. Binatang kau ya. Lihat ini, saya bacakan Bible-mu nih, diam kamu. Babi kau, diam. Ini saya bacakan Bible-mu, nggak usah kejang, yang saya baca Bible-mu. Bisa diam nggak kamu? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini kamu nuduh Nabi saya menyontek? Iya, kamu nuduh begitu. Paham kamu? Sekarang kamu lihat dari data Bible-mu sendiri ya, sumber dari Alkitab Sabda, ini dari pakar Bible sendiri. Kamu diam, binatang. Kamu lihat ya, ini ya, apa yang saya dapatkan dari data ini. Boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya 64 ayat 6 dan Yeremia 3:16. Tetapi mungkin juga Paulus mengutip, apa ini? Tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif
yang berjudul Apokalips, Wahyu Elia. Ini Paulus mengutip dan mungkin, diam, saya belum selesai menarasikan datanya. Diam. Ini berdasarkan data dari Alkitab Sabda, Yerusalem sendiri mengatakan, Paulus sendiri mungkin Paulus mengutip. Coba kita cek ya, apakah benar Paulus ini mengutip dari kitab Apokrif ya yang berjudul Apokalips, atau apakah ini benar gabungan di dalam ayat Yeremia dan juga Yesaya? Kita cek ya. Ternyata di dalam Yesaya 64 ayat 6 ini bunyi ayatnya seperti ini. Ternyata Yesaya 64 ayat 6 ini bunyi ayatnya begini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Nah, kabur kau. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun.